Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. La ta'ata li zaujin fil ma'siyah. Utawi iki kubab nerangake la ta'ata ora ana ketaatan iku mujud li zaujin maring bojo fil ma'siyati ing dalem maksiat. Ya. Jadi suami ketika melaksanakan perintah kemaksiatan, maka bagi istri tidak ada kewajiban untuk taat atau mematuhi. Was as-soalu utai pertanyaane hal tajibu hal ana ta tajibu wajib ala zaujati ing atase bojo wadon ta'atuz zauji apa taat maring bojo ida amaro nalikane perintah sapa zauj ha ing zaujah bi maksiatillahi kelawan maksiat maring Allah. Al jawabu utawi jawabane la tajibu iku ora wajib apa taatu zauj bal tahrumu balik haram apa taat li annahu kana sak temene kelakuan la taata iku ora ana ketaatan iku mujud la taata iku ora ana ketaatan iku mujud li makhlukin maring makhluk fi maksiatil khaliq ing dalem maksiat maring Allah. Fi maksiatil khaliqi ing dalem maksiat maring Allah. Kama kaya keterangan fi syarhi Riyadhus Shalihin ing dalem sarah kitab Riyadhus Shalihin. Li Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin kedue Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin al-juz'a ing dalem juz al-awwal kang awal Shahifah 332. Qauluhu utawi dawe Allah Ta'ala alimul Allah ar-rijalu ya, iku rupane lafaz ar-rijalu ilahir ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang suami qawamuna iku wong kang jumenengi orang yang menjadi pemimpin alan nisa'i ing atase pira-pira wong wadon istri yakni ngarepake sapa Allah anna rajula ing satemene wong lanang suami huwa ya rajul al-qayyimu iku kang jumenengi yang tanggung jawab alladzi lahu kang iku kedue rajul al-amru utai perintah alal mar'ati ing atase bojo wadon yudabbiru hale ngatur sapa zauj ha ing zaujah yudabbiru hale ngatur sapa zauj ha ing zaujah wa yuwajjihu lan madhep sapa zauj ha ing zaujah wa ya'muru lan perintah sapa zauj ha ing zaujah fatuti'u mongko taat sapa zaujah fatuti'u mongko taat sapa zaujah illa idza amara angin nalikane perintah sapa zauj ha ing zaujah bi maksiatillahi kelawan maksiat maring Allah fala sam'a mongko ora ana ngrungokake iku maujud lahu kedue zauj wala ta'atalan ora ana taat iku maujud li annahu karena sak temene kelakuan la ta'ata iku ora ana ketaatan iku maujud li makhlukin maring makhluke Allah fi maksiatil khaliq ing dalem maksiat maring Allah. Ini kaidah ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ini kaidah. Terus ya. Bab menerangkan tentang adanya ketidaktaatan kepada suami yang memerintahkan maksiat. Pertanyaan: apakah seorang istri wajib taat kepada suami? Apakah seorang istri wajib taat kepada suami ketika dia memerintahkan maksiat kepada Allah? Tanda tanyanya. Jawabannya adalah tidak wajib, bahkan haram, dikarenakan tidak ada ketaatan sama sekali kepada makhluk yang memerintahkan kemaksiatan kepada Allah.
yang memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana keterangan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, juz 1 halaman 332, yakni diterangkan bahwasanya kalam Allah yang artinya para laki-laki itu menjadi pemimpin bagi para istri, maksudnya adalah bahwa suami itu adalah pemimpin yang punya hak memerintah, kepada istri, mengatur, mengarahkan, dan menugaskan istri. Bagi istri wajib untuk taat kepada suami, kecuali manakala suami itu memerintahkan istri dalam bermaksiat kepada Allah. Ketika demikian tidak ada kewajiban mendengarkan dan ketaatan kepada suami. Sama sekali. Dikarenakan sesuai kaidah tidak ada ketaatan kepada makhluk yang memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Gitu ya. Istri disuruh untuk melakukan sesuatu yang dilarang, yang maksiat. Gak usah sholat, misalkan. Ayo pergi saja, perintah pergi, meninggalkan, gak ada perintah, gak ada ketaatan. Fadhailu mar'atin sholihatin, utawi iku nerangake pira-pira fadilah wong wadon sholihatin kang sholihah. Utawi iku nerangake pira-pira fadilah keutamaan wong wadon kang saleh. As-soalu utawi pertanyaan, ma iku apa to? Al-hadisu utawi pira-pira hadis fi fadhaili mar'atin ing dalem nerangake pira-pira keutamaane wong wadon. Fi fadhaili mar'atin ing dalem nerangake pira-pira keutamaan wong wadon sholihatin kang sholihah. Hadis-hadis mana saja yang menerangkan tentang perempuan yang sholihah. Al-jawabu utawi jabane, dia iku utawi ahadis kasiratun iku kang akeh. Banyak sekali hadis yang menceritakan tentang perempuan atau keutamaan perempuan yang sholihah. Kama kaya keterangan fi hadza ing dalam ikilah kitab. Dia hadhihi zaujati iku bojo wadon ingsun. Li Abi Ahmad kedue kitab hadhihi hiya zaujati. Kitabnya namanya hiya zaujati. Li Abi Ahmad kedue Imam Abu Ahmad rahimah muga melasihu ing Abu Ahmad Allahu sapa Allah al-juz'a ing dalam juz al-awwal kang awal sahifah 6 sahifah sadisah. Kala ngendika an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong rozako iku ngepai rezeki hu ing man Allahu sapa Allah imra'atan ing wong wadon sholihatan kang sholihah. Siapa saja laki-laki yang diberi rezeki oleh Allah seorang istri yang sholihah, faqad a'ana mongko temen nulungi sapa Allah hu ing man ala syatri dinihi ing atase separone agamane man.
Jadi urusan agama separuh udah selesai. Kenapa? Urusan ibadah wis jalan sendiri, nggak usah capek-capek ngajari. Falyattaqi, monggo becik wedya sapa man. Falyattaqi, monggo becik wedya sapa man Allah ing Allah. Fisyatri ing dalem separuh asani kang kaping pindho. Jadi tinggal suami menyelesaikan yang separuhnya lagi. Ya. Rawang riwayatake ing hadis Al-Hakim sapa Imam Hakim wa sahaha lan nyohehaken hu ing hadis wa sahalan nyohehaken sapa Imam Hakim hu ing hadis. Wa fi ihya'i ulumiddin lan ing dalam kitab ya ulumuddin al juz'a ing dalam juz asani kang kaping pindho sahifah 22 ya isnain wa isrin wa hadha utawi hadis isyaratun iku dadi isyarah wa hadha utawi hadis yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitab ya ulumuddin isyaratun iku dadi isyarah ila anna fadilatahu maring sak temene keutamaane nikah li anna fadilatahu maring sak temene keutamaane nikah li ajli taharrusi iku krana ngreksa menjaga nikah tujuannya untuk menjaga minal mukhalafati saking perkara kang nulayani. Nikah tujuannya untuk menjaga diri dari perkara yang disalahkan atau yang menyimpang dalam agama. Tahasunan karena njogo menjaga minal fasadi saking kerusakan. Waka'annal mufsidah monggo kaya-kaya sak temene wong kang gawe rusak. Waka'annal mufsidah monggo kaya-kaya sak temene wong kang gawe rusak. Libinil mar'i maring agamane wong suci. Fil aglabi ing dalem lumrahe farjuhu iku kelamine almar'i. Kata Imam Ghazali, sebab rusaknya seseorang itu lumrahnya gara-gara urusan kelamin, nafsu syahwat. Wabat nuhulan weteng. Jadi urusan syahwat, urusan perut. Wakot kafa lan teman-teman nyukupi bid tazwiji kelawan nikah ahaduma apa salah suwijine farji lan batni. Problem manusia rusak itu dua, urusan perut sama bawahnya perut. Punten. Maka dari itu nikah menjadi solusi dari salah satunya, yaitu solusi untuk masalah kelamin. Gitu. Bab menerangkan tentang keutamaan istri solihah. Bab menerangkan tentang keutamaan istri solihah. Titik. Pertanyaan. Hadis-hadis apa saja yang menjelaskan tentang apa saja ya yang menerangkan tentang keutamaan istri solihah? Tanda tanya. Jawabannya adalah titik 2. Banyak sekali hadis yang menerangkan itu semua. Banyak sekali hadis yang menerangkan itu semua. Sebagaimana keterangan dalam kitab Hadihi hiya zaujati. Kitab namanya Hadihi hiya zaujati. Dalam kurung inilah istriku. Karya Syekh Abu Ahmad. Karya Syekh Abu Ahmad rahimahullah, juz awal halaman 6. Yang di dalamnya terdapat hadis Nabi. Ya, bahwa Nabi pernah bersabda, tanda kutip, siapa saja dari golongan suami yang diberi rezeki oleh Allah,
berupa istri yang solihah, berupa istri yang solihah, maka sungguh Allah telah menolong orang tersebut. Maka sungguh Allah telah menolong orang tersebut atas separuh agamanya. Atas separuh agamanya. Sehingga dirinya hendaklah mewaspadai. Maka dirinya hendaklah mewaspadai separuh agamanya yang lain. Titik tanda kutip. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau pula mensahihkan. Dan beliau pula mensahihkannya, gitu ya. Titik ganjarannya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali juz 2 halaman 22 terdapat hadis seperti di atas yang menjadi isyarat bahwasanya sesungguhnya keutamaan nikah di antaranya adalah untuk menjaga diri dari penyimpangan, sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada diri sendiri. Karena sesungguhnya seseorang yang merusak, terhadap agamanya secara umum disebabkan masalah kelamin dan isi perut, makan minum, dan dengan adanya syariat menikah sungguh telah membantu menyelesaikan salah satu problem dua ini. Ya, parsi dan perut. Wa fil hammi wal husni, lan ing dalam kitab Al-Hammi wal Husni, keinginan dan kesedihan, artinya li Abdullah bin Muhammad Abi Bakr Al-Qurashi, kedua Syekh Abdullah bin Muhammad Abi Bakr Al-Qurashi, al-juz'a ing dalam juz al-awal akan awal Sahifah 94, haddasana wus nyeritakake ing kita Ibrahimu sapa Imam Ibrahim bin Mundhir Al-Hazami, kala ngendika sapa Sa Ibrahim, haddasana sama ya, wis nyeritakake ing kita Zakaria bin Mandur, sapa Imam Zakaria bin Mandur, haddasa wis nyeritakake ni ing ingsun Abu Sulaiman, sapa Imam Abu Sulaiman An-Najari kang bangsana An-Najari An Ya'la bin Maniyata, saking sahabat Ya'la bin Maniyah, anna rajulan sak temene wong lanang kanat iku ana lahu kedue rajul, dulu ada seseorang yang memiliki imra'atun sapa wong wadon ya,
zaujah sholihatun kang sholihah. Di zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada zaman Nabi ada seseorang laki-laki yang memiliki istri sholihah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lan ana sapa imro'atan iku wong wadon sholihatan kang sholihah. Wa kana lan ana sapa rajul ida dakhala iku nalikane manjing sapa rajul alaiha ing atase imro'ah qalat monggo ngucap sapa zaujah marhaban nemu kejembaran sapa kita, marhaban nemu kejembaran, kami mendapatkan kenyamanan. Kalau bahasa sekarang senang bertemu denganmu, itu marhaban. Bisayyidiha kelawan tuane imro'ah, wa sayyidi ahli baitiha lan tuane penghuni rumah mar'ah. Ingkana lamun ono hammuka apa kepentingan ira orientasimu li akhiratika iku kedua akhirat ika fazada mongko nambahi ka ing sira Allahu sapa Allah fazada mongko muga-muga mongko nambahi ka ing sira Allah sapa Allah hamman ing tujuan wa ingkana mongko lamun ono hammuka apa sejo ira kepentinganmu li akhiratika iku karena akhirat ira fa innallaha monggo sak temene Allah sayar zuku iku bakal maringi rezeki sapa Allah sayar zuku iku bakal ngepai rezeki sapa Allah ka ing sira wa yuhsinu lan bakal bagus sapa Allah ilaika maring sira. Ingat, jadi kalau nikah orientasinya adalah untuk kebahagiaan atau untuk orientasi akhirat. Kebahagiaan akhirat atau akhir. Ingat ya, nikah apapun atau nikah kapanpun, nikah dengan siapapun, tujuannya adalah kepentingannya untuk akhirat. Kalau itu, maka Allah akan memberi rezeki dan Allah akan memperbaiki kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ingat ini. Baca mongko teko sapa rajul ilan nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara mongko ngabarake sapa rajul ha ing kanjeng nabi faqala mongko jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha iku kedue zaujah nisfu ajril mujahidi utawi separone ganjarane wong kang perang fisabilillahi ing dalem ngluhurake agamane Allah fisabilillahi ing dalem ngluhurake agamane Allah wa hiya utawi zaujah amilun iku wong kang ngamal min umalillah saking wong kang ngamal maring Allah. Jadi seorang perempuan yang sholihah bagi suaminya itu adalah mendapatkan pahala separuh dari jihad di rumah, tidak usah kemana-mana. Titik, lanjut. Di dalam kitab Al-Hammu wal Husnu karya Syekh Abdullah bin Muhammad Abu Bakar Al-Qurasi juz 1 halaman 94 terdapat hadis yang telah disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Mundir Al-Hazami. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Imam Zakaria bin Mandur, telah menceritakan kepadaku Imam Abu Sulaiman An-Najjar dari sahabat Ya'la bin Maniyah, bahwasanya
dahulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat seorang laki-laki yang memiliki istri solihah, Tidak. Suami itu ketika masuk ke rumah, maka sang istri berkata, "Saya menemukan kenyamanan dengan pemimpin saya dan pemimpin penghuni rumah ini." Gitu. Jikalau kepentinganmu dalam menikah adalah untuk akhiratmu, maka Allah akan memperkuat keinginan itu. Dan Allah sungguh akan memberi rezeki kepadamu. Dan sungguh Allah akan memberi rezeki kepadamu. Serta akan berbuat baik kepadamu. Titik. Kemudian suami ini datang kepada baginda Nabi dan menceritakan keberadaan istrinya yang demikian ini, dan menceritakan keberadaan istrinya yang demikian ini, yang solehah. Maka Nabi menjawab, tanda kutip, bagi istri yang solehah itu lahal manfaat maring zaujah solehah. Bagi istri yang solehah itu akan mendapatkan separuh pahala orang yang berjihad, dalam meluhurkan agama Allah. Dan istri solehah itu adalah orang yang mengamalkan dari berbagai amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah. Jadi singkat kata, mbak-mbak, mungkin suatu saat menikah, kalau suami datang disambut dengan riang gembira, senyum, cemberut atau cemberut. Jadi harus dengan perasaan gembira, harus ucapan yang baik, wajah yang sumringah, ya kalau Jawa. Wa fi Ihya Ulumuddin, lan ing dalam kitab Ihya Ulumuddin al-Juz'a ing dalam juz asaniyah kang kaping 7 Sahifah 31 wahid wa salasun qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fudiltu den unjukake den utamaake sapa ingsun. Nabi pernah bersabda, saya itu loh diunggulkan ala Adama, ngalahake Nabi Adam, di atas Nabi Adam. Saya Nabi diunggulkan daripada Nabi Adam alaihissalam bi khoslataini, kelawan sebab perkara loro. Bi khoslataini, kelawan sebab perkara loro. Kanat ono zaujatuhu, kanat ono zaujatuhu, sopo zaujae Nabi Adam, aunan iku nulungi,
lahu maring Nabi Adam alal maksiati ing atase maksiat. Tentang apa? Persoalan dua khulqi. Wa azwaji utawi pira-pira bojo ingsun, istri-istri saya Nabi, akwanun iku pira-pira wong kang nulungi. Akwanun iku pira-pira wong kang nulungi, bantu li maring ingsun alat taati ing atase taat. Wa kana lan ana syaitanu wa kana lan ana syaitanuhu sapa setane Nabi Adam kafiron iku kafir. Wa syaitani utawi setane ingsun muslimun iku wong kang pasrah, bukan Islam ya. Muslimun iku wong kang pasrah, enggak berdaya. Jadi setannya Nabi Adam itu setan yang menggoda, yang menyesatkan, tapi setannya Nabi pasrah, enggak berkutik. Maksudnya bukan Islam asyhadu alla, bukan. Layak muru kang ora perintah sapa setan kanjeng Nabi, maksud setan yang menggoda kanjeng Nabi, illa bi khairin angin kelawan kebagusan. Setan ini adalah ya makhluk yang membelenggu, yang mengganggu ya. Mengganggu setan-setan yang guna itu enggak berkutik. Muslim di sini adalah pasrah atau tidak berkutik. Titik. Wa fi i'anati talibina lan ing dalam kitab An-Talibin li Abi Bakar Muhammad Syato. Kedua Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato. Ad-Din Yati kang bangsa Din Yati. Al-Juz'a ing dalam juz asalisa kang kaping 3. Jadi Anda ngaji kitab ini, nek umpamane referensi dijejer, insyaallah kitabnya setengah maju setengah garis dari sana ke sini. Kalau seandainya kitabnya dikumpulkan jadi referensi, maka Anda telah punya koleksi kitab dari masjid itu sampai tempat saya ini. Minimal bisa sampai pol karena banyaknya referensi. Wa fi ihyaul sudah ya, Pak Talibin ya. Shahifah 254. Arbaatun wa khamsun wa mi'atain. Akhraja wa sata'ake al-Imam Ahmad sapa Imam Ahmad wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Umar an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar. Ad-dunya utawi dunya kulluha iku utawi sekabehane dunya atau kulluha hiya sekabehane dunya mataun iku kesenangan. Wa khairu mata'iha utawi luwih baguse kesenangane dunia. Jadi kalau maknanya bukan perhiasan ya, kesenangan. Dunia itu semuanya kesenangan. Tapi sebaik-baik kesenangan dunia almar'atu iku duweni bojo. Almar'atu iku duweni bojo as-sholihatu kang sholihah. Wa Ibnu Majahin lan ngriwayatake sapa Imam Ibnu Majah wa akhrajah an Ibni Umamah saking sahabat Abi Umamah ma istafada ora amrih faidah, tidak bisa mengambil faidah al mukminu sapa wong mukmin ba'da taqwallahi ing dalem ba'dane takwa maring Allah khairan ing perkara bagus lahu kedue mukmin min zaujatin saking bojo wadon sholihatin kang sholihah in amaro lamun perintah sapa mukmin ha ing zaujah atau mongko taat sapa zaujahu ing mukmin wa in nadhara lan lamun ningali sapa mukmin ilaiha maring zaujah syarat mongko bungahake menggembirakan syarat mongko bungahake sapa zaujah hu ing mukmin wa in aqsama lan lamun bagi sapa wa in aqsama lan lamun bagi sapa mukmin alaiha ing atase zaujah abroat mongko nglestarekake sapa zaujah hu ing mukmin. Maksudnya apa? Dibagi nafkah, dikasih nafkah, nafkah disimpan dengan baik, tidak untuk hambur-hamburan, tidak untuk senang, didistribusikan sesuai dengan tujuan. Wa in ghabalan lamun ghaib sapa mukmin anha saking zaujah
nasohat mongko ngarepake bagus sapa zaujah hu ing zauj fi nafsiha ing dalem awak dhewe zaujah fi nafsiha ing dalem awak dhewe zaujah wa malihi lan bondone mukmin. Ya, suami yang mukmin. Sekarang dilanjut. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali juz 2 halaman 31. Juz 2 halaman 31. Bahwa Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, saya itu lebih diutamakan daripada Nabi Adam dengan dua hal. Dengan dua hal. Ya. Di antaranya bahwa istri Nabi Adam adalah orang yang membantu dalam kemaksiatan. Istri Nabi Adam adalah orang yang membantu kemaksiatan kepadanya. Hanya kecil ya. Sedangkan istri-istri saya wa azwaji, sedangkan istri saya adalah orang-orang yang membantu saya dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga setan pengganggu Nabi Adam adalah setan yang kafir. Sedangkan setan yang menggangguku adalah setan yang tak berdaya. Adalah setan yang enggak berdaya, setan yang tidak berdaya ya. Yang tidak mampu memerintahkan kecuali kebaikan. Yang tidak mampu memerintahkan kecuali kebaikan. Singkat kata, setan nek karo Kanjeng Nabi tunduk. Gitu. Ganti alinnya. Di dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Sato, maksudnya Syekh Abu Bakar Muhammad Sato, karya Syekh Abu Bakar Muhammad Sato bin Muhammad Sato, juz 3 halaman 254. Terdapat hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda, dunia semuanya itu adalah kesenangan. Dunia semuanya itu adalah kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan dunia itu dan sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah memiliki istri yang sholihah. Memiliki istri yang sholihah. Titik tanda kutip. Imam Ibnu Majah juga mengeluarkan hadis dari sahabat Abu Umamah bahwa Nabi pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin bisa mengambil faedah setelah takwa kepada Allah yang lebih baik darinya. Yang kecil ya, yang lebih baik darinya, yang mukmin, daripada mengambil faedah
dari kepemilikan istri yang salihah. Duweni kepemilikan atau duweni kepemilikan istri yang salihah. Titik koma. Indikator salih, yakni jika mukmin memerintahkan istri, maka istri pun taat. Jika mukmin melihatnya, maka istri pun membuat nyaman. Dan jika mukmin memberikan bagian nafkah kepadanya, maka istri pun menjaga dengan baik. Dan jika mukmin pergi meninggalkan istri, maka istri pun berusaha menjaga dirinya dan harta mukmin itu. Ya, semoga semuanya mendapatkan nikmat seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Carane luru wong sing paham agama. Ya, kangkang ora apa-apa sampeyan duwe bojo sing ora patek paham agama ora apa-apa, tapi resikonya Anda harus ngajari. Mbak-mbak duwe bojo sing ora patek salihah enggak apa-apa asalkan Anda memegang ini. Yo idealnya santai atau santai, tetapi saya tidak bermaksud harus seperti itu. Silahkan, tapi dengan dengan tanggung jawab, dengan resiko yang harus Anda pilih. Pak, saya mau nikah dengan mu'alaf, bagus nggak? Ya bagus, tapi ya resiko harus ngajar. Wakil Hawi Al-Kabir, lan ing dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir lil Mawardi kedua Imam Mawardi Al-Juz'a At-Tasi'ah, ing dalam juz kang kaping 9 Shahifah 596 halaman 596. Wa qad rawat lan temen riwayatake Ibnul Mubarak, sapa Imam Ibnu Mubarak, an Sa'id bin Abi Sa'id, saking sahabat Sa'id bin Abu Sa'id, an abihi, saking bapake sahabat Sa'id, an Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah. Kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah. Kala dawuh Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nisa'i, utawi sak bagus-baguse bojo pira-pira bojo. Sebaik-baik istri imra'atun iku bojo wadon. Idza nazarta, nalikane ningali sira, ilaiha maring imro'ah, sarrat mongko bungahake, menyamankan sapa imro'ah ka ing sira. Wa idza amarta, lan nalikane perintah sira, ha ing imro'ah, ataat mongko taat sapa imro'ah ka ing sira. Wa idza ghibta, lan nalikane lunga sira, engko pergi dari rumah karena kerja dan sebagainya, anha ninggalake imro'ah, hafizat mongko njogo sapa imro'ah ka ing sira, fi maliha, ya ini la'alahu fi malika, ya fi malika ing dalem bondone sira, wa nafsiha lan awak dhewe imro'ah. Kan tadi ya, menjaga harta suami dan menjaga harga diri istri yang salihah itu. Di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, jadi Kang Asin ya diling-eling Kang Asin. Nek kepengen loro bojo ya loro bojo sing salihah. Jangan yang cantik, jangan yang kaya, jangan yang keren, jangan yang imut, jangan yang lucu, fotogenik atau ora.
paling bertahan 5 tahun, mungkin kurang, apalagi yang maaf tidak bisa menjaga awake ora karu-karuan, mambune ketut terus, rambutnya kayak singa, atau awake gembrot kayak semongko, enak-enak itu, enak kabeh. Kata Nabi gitu ya. Di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Mawardi juz 9 halaman 596. Juz 9 halaman 596. Bahwasanya Imam Ibnu Mubarak, bahwasanya Imam Ibnu Mubarak telah meriwayatkan hadis dari Imam Sa'id bin Abi Sa'id, dari Imam Sa'id bin Abi Sa'id, dari bapaknya Imam Sa'id, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanda kutip, sebaik-baiknya para perempuan ialah seorang istri. Sebaik-baik perempuan ialah seorang istri, bukan cewek loh ya. Cewek kepada cowok bukan ya, istri. Ketika engkau suami melihatnya, maka istri itu akan membuat nyaman kepadamu. Maka istri itu akan membuat nyaman kepadamu. Maka mbak-mbak nanti kalau pilih baju, pilih fashion, atau pilih kosmetik, konfirmasi dulu sama lipstiknya sukanya yang gimana? Yang merah banget, yang tipis-tipis, atau yang ungu, atau yang hitam. Insyaallah. Kan ono to, wong lanang itu senengnya bojone menor, kayak artis Pantura. Ya biar saya nggak tergoda dengan artis Pantura. Saya pengen bibirmu merah, pakai lipstik yang paling merah itu, kayak orang makan darah ayam, mak lampir. Ya terserah lah, itu kan hobi kan. Saya nggak ngasih hati nih, jen kang jana mulai. Jadi nek seneng ya maksudnya ngono ku ya ana maknane. Jaluk lho Kak. Nang meneh yang mana iki tak waris strategi. Caranya jaluk bojo minta sama suami tapi tanpa sadar. Bagus yang mana Pak? Ini sama ini. Tuh lihat nih di Tokopedia. Ini ada teman jualan lipstik. Ada Mbak Kori apa kayak itu. Warnanya ada 5. Yang bagus mana? Yang cocok mana? Wahai suamiku. Oh yang B. Ya alhamdulillah. Gimana? Sudah pesen ya tapi belum bayar COD. Oh ternyata milih kon bayari. Ya mending rasa milih, tapi rasa bayar ya ora iso. Milih nggak bayari punten ya. Jujur ya. Orang kan beda-beda kan. Nek penampilannya berlebihan ada yang seneng, ono sing wah norak banget sih kamu. Istri kok kayak enggak kayak orang kena peradaban. Kayak wong Kamsoli, kampungan desa pinggir kali. Kamsoli, kampungan desa pinggir kali. Sudah kampungan desa pinggir kali sudah. Ini maksudnya bagaimana? Wajah putih, beluk-beluk, kayak topeng, sikir ireng, rambut stocking. Maka yang keluar lagunya Peter Pan. Buka dulu topeng. Ya. Silahkan loh ya, saya tidak mengatakan harus lipstiknya ini itu. Saya senang warna yang natural. Karena natural bagiku itu adalah keindahan pada dirimu. Padahal itu rakuan nukono lipstik sing arang. Ini tak warai kangkang. Bagusnya yang ini saja. Padahal itu tahu kalau yang itu mahal, yang ini itu murah. Dan murah ngomong itu yang bagus. Ini kan ini enggak kan saya suka. Nah, kamu pengen kayak artis apa? Disenangi artis apa disenangi saya? Oh ya, ya sudah. Padahal itu strategi agar tidak beli listrik yang mahal. Ngono warai tak warai. Ini padha tak warai adil. Tak warai caranya saya ajari bagaimana mengajukan proposal sama suami, caranya milih yang paling senangi. Ini tak warai neran di duit, pilihlah yang paling murah tapi Anda mengatakan senang. Saya senang kamu itu. Senang ketika saya tidur. Ya oleh warai kan. Karena tidak punya uang kan. Misalkan mau lebaran mau atau
suami nggak dapat THR, gaji ke-13 nggak cair-cair, jangankan 13, 12 aja nggak cair, istri seribut, ini mau lebaran, nanti kan pakai baju baru, semuanya serba baru. Baru itu bagi saya adalah menjenuhkan. Mending yang lama, yang natural, subhanallah. Paham ya kan? Tak warai caranya ngerayu istri biar tidak modal banyak. Ya ngalahkan itu. Mbak, paham ya? Manfaatkan kesenangan suami untuk membayari kosmetik. Adil kan? Fair kan? Terus. Wa fi zawajir lan ing dalam kitab Az-Zawajir anek tiro fil kabair. Ya, ing dalam kitab Zawajir anek tiro fil kabair. Libni Hajar kedua Imam Ibnu Hajar al-Juz'a ing dalam juz asamnya kang kaping pindho Shahifah 317 wa Ibnu Hibban lan riwayatake sapa Imam Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam sahih kitab Ibnu Hibban ida salat nalikane salat al mar'atu sapa bojo wadon khamsaha ing limang wektune salate mar'ah. Ada seorang istri melaksanakan 5 sholat fardunya wa hasonat lan ngrekso menjaga sapa imro'ah atau mar'ah farjaha ing farjine mar'ah wa ataat lan taat sapa mar'ah ba'laha ing bojone mar'ah dakhalat monggo bakal manjing sapa mar'ah min ayyi abwabil jannati saking endi-endi pira-pira lawange swarga min ayyi abwabil jannati saking pira-pira lawange swarga syaat kang karep sapa mar'ah ing jannah. Eling-eling Mbak. Jadi wong wedok salehah cirine telu, kepengin masuk swarga, salat 5 waktu dijaga, menjaga kemaluannya, taat sama suami. 3 loh ya. Manjing swarga dari pintu manapun. Jadi ingat ya, lagu Gigi Anda jawab dengan hadisnya. Pintu surga di mana engkau berada? Wong banyak sekali sih di mana berada. Mikir toh, maka suruh ngaji posonan itu. Arman Maulana. Terus di dalam kitab Az-Zawajir Anek Tirofil Kabair, judul kitabnya ya. Di dalam kitab Az-Zawajir Anek Tirofil Kabair. Karya Imam Ibnu Hajar juz 2 halaman 317 terdapat keterangan bahwasanya Imam Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa Nabi pernah bersabda, ketika seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga kelaminnya dan taat kepada suaminya, maka istri itu berhak atas izin Allah untuk masuk ke surga dari pintu manapun yang dikehendakinya. Berarti singkat kata informasi ini, pintu surga tidak satu, pintu depan, samping, belakang, mungkin tengah, atau atas, atau bawah, stradong lah, pokoknya no pintu ini tidak satu. Wa fi Hilyatil Auliya lan ing dalam kitab Hilyatil Auliya ni Abi Nu'aim kedua Imam Abu Nu'aim Ahmad bin Ahmad al-Asbihani Imam Ahmad bin Abdullah al-Asbihani al-Juz'a. Ini adalah kitab rujukan Ihya Hilyatul Auliya ya.
al juz'a ing dalam juz al awal akan awal Shahifah 287. Haddatsana Muhammad bin Ahmad al Hasan. Haddasa wis critakake na ing kita Muhammad bin Ahmad saka Imam Muhammad bin Ahmad bin Hasan. Haddasana wis critakake na ing kita Bisri bin Musa saka Imam Bisri bin Musa. Haddasa wis critakake na ing kita Abdullah bin Yazid sapa Imam Abdullah bin Yazid al-Muqri kang ahli Al-Qur'an. Haddasana wis critakake na ing kita Sa'id bin Abi Ayyub sapa Imam Sa'id bin Abi Ayyub. Haddasa wis critakake ni ing ingsun An-Nu'manu sapa Imam Nu'man bin Umar bin Khalid bin Umar kang dadi anake Imam Umar bin Khalid an Husaini bin Syafiyin ya an Husaini bin Syafiyin saking Imam Husain bin Syafi kala ngendika Husain bin Syafi kunna ana sapa kita julusan iku pira-pira wong kang lungguh inda Abdullah bin Umar inda Abdullah bin Amr ya inda Abdullah bin Amr ing dalam sandingi sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ya Amr bin As ya radhiyallahu anhu ta'ala radhiya mukum ridani Allah sapa Allah ta'ala halimur Allah anhu saking ya sahabat Abdullah fa'aqbala mongko madhep tabiun sapa tabiun ya sapa pira-pira wong kang anut faqala mongko ngendika Abdullah sapa sahabat Abdullah ata wis teka kum ing sira kabeh a'rafuman sapa luweh weruhe wong alaiha ing atase man falamma jalasa mongko semangsane lungguh sapa tabi' kala ngendika lahu maring tabi' Abdullah sapa sahabat Abdullah akhir nyeritano sira na ing kita anil khairati saking pira-pira kebagusan as-salasi kang telu wasyarrati lan pira-pira kejelekan as-salasi kang telu kala ngendika sapa tabi' hiya na'am hiya yes al khairatu utawi pira-pira kebagusan as-salasu kang telu al-lisanu iku lisan as-saduku kang banget jujure lesan yang jujur wa qalbun lan ati taqiyun kang wedi hati yang takut kepada Allah wa imra'atun lan wong wadon sholihatun kang sholihah. Tiga hal kebaikan adalah punya lisan yang jujur, hati yang baik, memiliki istri yang sholihah. Wasyaratu utawi pira-pira kejelekan as-salasu kang telu lisanu kadubin ya lisanu kadubin iku lisan kang akeh goroe wa qalbun lan ati fajirun kang menyimpang wa mraatu su'in lan wadon kang ala perempuan yang jelek berarti lawannya sholihah faqala monggo ngendika Abdullah sapa sahabat Abdullah qad qultu teman ngucap sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Ya sekarang dilanjut. Tapi ya wong kang ngikuti ini ya sahabat yang memiliki keilmuan. Di dalam kitab Khilyatul Auliya karya Imam Abu Nu'aim yakni Imam Ahmad bin Abdullah Al-Asbihani juz 1 halaman 287 terdapat keterangan bahwasanya telah meriwayatkan kepada kita Imam Muhammad bin Ahmad bin Hasan menceritakan kepada kita
Imam Bisri bin Musa, menceritakan kepada kami Imam Abdullah bin Yazid Al-Muqri, telah menceritakan kepada kita Imam Sa'id bin Abi Ayyub, telah menceritakan kepadaku Imam Nu'man bin Umar bin Khalid dari Imam Husain bin Syafi, beliau berkata, suatu ketika kami duduk bersama dengan sahabat Abdullah. Bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datanglah sahabat yang mengikuti. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr itu berkata, telah datang kepada kalian orang yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada kalian. Ketika tabi atau orang yang datang itu duduk, maka bertanyalah sahabat Abdullah kepada orang itu, tanda kutip, ceritakanlah kepada kami tentang 3 kebaikan dan tentang 3 kejelekan. Maka orang yang mengikuti itu menjawab, iya, saya akan menyampaikan. 3 kebaikan itu adalah seseorang yang memiliki lisan yang jujur, hati yang bersih, dan seseorang yang memiliki istri solihah dan seseorang yang memiliki istri yang solihah. Sedangkan 3 kejelekan adalah orang yang memiliki lisan penuh dusta. Sedangkan 3 kejelekan adalah orang yang memiliki lisan penuh dusta, banyak, kadzubun, penuh dusta, memiliki hati yang tidak bersih atau menyimpang, dan seseorang yang memiliki istri yang jelek atau tidak soleh. Bukan jelek fisik loh ya, tapi jelek dari segi karakter atau lawannya soleh. Gitu. Mendengar jawaban ini, maka sahabat Abdullah berkata, sungguh saya telah menceritakan itu semua kepada kalian. Gitu. As-su'alu utawi ana pitakon, ma iku apa to? Qaul sahabati utawi ucapane sahabat,
wal ulama ilan ucapane ulama fi fadhaili mar'atin ing dalem pira-pira kautamane wong wadon sholihatin kang sholihah. Al jawabu utawi jawabane dia iku utawi qaulu Umar bin Khattabi iku ucapane sahabat Umar bin Khattab fi Ihya'i Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin al juz'a ing dalam juz asannya kang kaping 7 Shahifah 31 Shahifah wahid wa salasun wa fi ba'd tafasir lan iku tetep ing dalam sebagian pira-pira tafsir fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah. Jadi Imam Ghazali menerangkan tafsir ya ayat Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayatnya ini ya, falanuhyiyannahu hayatan falanuhyiyanna mongko yakti nguripake temenanan sapa ingsun hu ing man hayatan kelawan urip thayyibatan kang bagus. Allah pernah berkalam bahwa Allah sungguh akan menghidupkan seseorang atau memberi kehidupan seseorang dengan kehidupan yang bagus. Maksudnya bagaimana Allah memberi kehidupan seseorang dengan kehidupan yang bagus? Kala ngendika sapa ba'dul mufassir ya. Az-zaujatu utawi hayatan thayyibah. Az-zaujatu iku duweni bojo wadon as-sholihatu kang sholihah. Jadi kang iki nek kepengin memaknai bahwa Anda hidupnya adalah hidup yang baik, itu maknanya adalah Anda nantinya memiliki istri yang sholihah. Wa kana lan ana Umar bin Khattab sapa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaqulu iku ngendika sapa sahabat Umar, ma'uqtiya ora den wenehi tidak diberi al-abdu sapa sijine kaula ba'dal imani ing dalam badane iman billahi kelawan Allah khairan ing suwiji-wiji kang luwih bagus khairan ing suwiji-wiji sesuatu yang lebih bagus minim ra'atin sholihatin tinimbang bojo wadon sholihatin kang sholihah minim ra'atin saking bojo wadon sholihatin kang sholihah wa inna minhunna lan sak temene iku setah sangat wa inna minhunna lan sak temene iku setengah saking nisa para wong wadon man ana kauntungan hunman ana kauntungan la yuhza kang ora kena den ditiru apa minhu saking hunman wa minhunna lan iku termasuk nisa hulalan ana belenggu yufda kang ora kena den tebus layuf ya hulan ya layuf da hulan ya hulan kang ana belenggu layuf da kang ora bisa ditebus minhu saking hul. Jadi di antara wanita itu ada yang memberi keuntungan yang tidak bisa diukur keuntungan memiliki istri atau perempuan yang salihah, dan ada di antara perempuan itu yang bikin membelenggu, yang mana belenggu ini tidak bisa dihilangkan. Wa qauluhu utawi pengendikane sahabat Umar la yuhda, iya ucapan la yuhda tidak bisa ditakar, tidak bisa ditiru. Ayo tado iku ora kenang den tiru apa anu saking hunman diatoin kelawan peparing. Jadi ada di antara wanita yang akan menjadi pemberian yang tidak ada takarannya, tidak ada bandingannya, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Maksudnya gini, istri yang solihah itu tidak ada gantinya, tidak ada tukarannya, tidak ada bandingan
Maksudnya ngono. Tuh, titik sekarang. Pertanyaan. Apa saja yang menjadi ucapan sahabat? Apa saja yang menjadi ucapan sahabat? Watan nulis nggak Watan? Apa saja yang menjadi ucapan sahabat dan ulama tentang keutamaan istri solihah? Tentang keutamaan istri solihah, tanda tanya. Jawabannya adalah ucapan sahabat Umar bin Khattab yang tertuang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Juz 2 halaman 31. Yakni ketika beliau menerangkan kalam Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tulis ayatnya ya, nanti saya terjemahkan. Ayatnya biar nanti kalau ngecek di Google ini surat apaan ketemu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam kurung, maka kami Allah sungguh benar-benar akan memberi kehidupan kepada seseorang dengan kehidupan yang bagus. Ini terjemahnya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Titik. Oleh sebagian mufassir, kehidupan yang bagus itu adalah, oleh para mufassir, kehidupan yang bagus itu adalah suami yang memiliki istri yang solihah. Dan sahabat Umar pun pernah berkata, tidaklah seorang hamba diberi kenikmatan yang lebih baik. Setelah diberi nikmat iman kepada Allah. Ya, berupa nikmat diberi istri yang solihah. Karena sesungguhnya di antara para wanita itu ada yang memberikan keuntungan, yang tidak ada gantinya. Begitu pula di antara para wanita itu ada yang membelenggu, yang tidak bisa dilepaskan belenggunya. Nek cara jane apa? Laki-laki disetir namun dibilang ini. Titik. Maksud perempuan yang memberi keuntungan yang tidak bisa diganti ialah
keuntungan memiliki istri solihah itu ialah keuntungan memiliki istri yang solihah itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka punten ya, ini mbak-mbak ilmunya suatu saat kalau Anda nikah agar suami tidak berpaling dengan Anda, itu jadikan diri Anda sebagai pribadi yang solihah. Bukan ke salon, punten ya mbak-mbak, bukan perawatan begitu, luluran, pemenah massage, pemenah itu rebonding, cloning, pemenah itu. Oh jenis itu, ya pak nawi, kecuali yang jajang, dengan panguragan, ketemu nek sawah yang beladus meneh, ya kan, nek kota sih agak mending, paham ya mbak Subang, itu mbak Usman, Indramayu kayak gitu. Jadi ini maksudnya gimana? Ya mohon maaf ya, tips agar menjaga rumah tangga awet ya kuncinya sama istri. Jadikan pribadi Anda yang solihah, kata sahabat Umar, maka suami itu akan mendapatkan ketergantungan dalam tanda kutip, mendapatkan kenikmatan, keberuntungan yang tidak ada taranya sehingga tidak mau berpikir yang lain selain diri Anda itu sendiri. Amin ya robbal alamin. Ya tambah sedikit ya. Karena ini ngejar kemarin yang kosong tapi hujan. Wa qaulu Abi Bakrin Abdullah bin Muhammad lan ucapane sahabat Abu Bakar dia sahabat Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais al-Baghdadi al-Amawi kang bangsa Amawi al-Qurasyi kang bangsa Quraisy al-Ma'rufi kang dikenal Ibni Abid Dunya kelawan Ibnu Abid Dunya fi islahil mali ing dalem bab bagusake bondo, bab memperbaiki harta. Halaman 286. An Abi Ishaq Asy-Syaibani saking Imam Abu Ishaq Asy-Syaibani atau Imam Asy-Syaibani. Kala ngendika sapa Abu Ishaq Asy-Syaibani, kala ngendika Sa'id bin Abi Waqqas sapa sahabat Sa'id ibnu Waqqas. Salah satu utawi perkara telu sa'adatun iku bejo keberuntungan. Wa salah satun utawi perkara telu syaqawatun iku celaka. 3 hal bikin bahagia, 3 hal bikin celaka. Fa ammas sa'adatu mongko utawi kebahagiaan fa imra'atun mongko iku bojo wadon sholihatun kang sholihah muwatiyatun kang manut muwatiyatun ya kang manut wadabatun lan kang nocoki tadau kang nyelehake apa dabah kaing sira min ashabika saking pira-pira kanca ira haisu ahbabta ing dalem sekarine demen sira wa maskanun yang kedua lan omah wasiun kang jembar kasirul marafiqi kang akeh pira-pira kancane. Jadi 3 hal ya dalam ini ya kitab Islahul Dunia ya, Islahul Mal ya. Dirasakan bahwa 3 hal yang bikin bahagia tadi pertama istri solihah, punya kendaraan yang bisa digunakan untuk melayani teman-teman yang kita cintai, yang kita sayangi. Berarti apa? Punya sarana yang bisa untuk menyenangkan teman-teman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah punya tempat yang luas, yang banyak teman. Jadi maksudnya dia ini secara tidak langsung di rumah yang udah gede. Ya maka jujur ya, ini saya itu dulu nggak kebayang ya. Saya ini kan orang kampung. Orang kampung tahu sendiri kan yang jajan. Rumah jelek gak apa-apa nggak. Yang penting luas kan arah. Rumah kampung itu kan jelek gak apa-apa, yang penting luas. Tujuannya apa mbak? Mbak sing Indramayu kan, maaf ya, Subang Indramayu kan luas toh. Mbak Tia
Pokoknya di daerah Indramayu Subang ini kan daerah luas-luas. Atau Cirebon kabupaten ini kan agak luas. Saya kota kayak Mbak Farah, jadi yang tipis-tipis lah. Jadi ketika saya ke Tanah Baru, ya Allah, itu rumah apa? Jadi saya di dalam rumah itu ambekan sempit. Jadi sok di rumah itu bisa ngomong. Nama saya pelong loh. Terus pokoknya walaupun nggak ada apa-apanya sih luas. Itu filosofinya ngomong Jawa. Ya saya sarankan nanti ya, nggak omah sih jembar. Jaluk Gusti Allah ya Allah, ya Allah. Makanya ini ya, ini saya ingat dengan dawuh Mbah Mufid Pandanaran almarhum. Kamu kalau buat rumah gawe sing apik. Mbah Mufid nih. Tujuannya apa? Kanggo hormat tamu. Ben Allah supaya nanti Allah ngasih rezeki yang cukup agar kamu bisa hormat kamu. Mana caranya? Ini dawuh Mbah Mufid ini. Titik. Wa ammas syaqawatu. Anapun utawi celaka. Ingat kan ya, diniati ya. Nanti kalau punya rumah yang lebar, yang luas agar bisa apa? Hormat Giling-giling. Wa ammas syaqawatu lan anapun utawi celaka fa imra'atun moko iku duweni bojo sayyi'atul khuluqi kang ala kelakuane jelek pekertinya rewel nuntut kon ngaji ngantuk kon pengajian males nek mall semangat ngono nek kon dandan seneng ada dijak sholat tangi keset macam-macam iku celaka betul. Wadah badisuin lan tunggangan kang Allah kendaraan yang jelek maksudnya apa? Sarana yang tidak memadai untuk menghormati orang-orang yang kita senangi, yang kita sayang, entah keluarga atau apa. In aratta lamun ngarepake sira antahliko yang to ketemu sira ashabaka ing pira-pira kanca ira. Ya Allah, berilah saya sepeda yang bagus biar saya bisa menghormati teman-teman saya yang datang. Ya Allah, berikanlah saya mobil yang bagus agar saya bisa menghormati guru-guru saya, orang-orang kerabat saya. Amin ya robbal alamin. Jadi ngono carane. Mbak-mbak nanti kang-kang suatu saat kalau rumah tangga kepengen duwe motor sing apik, duwe mobil sing apik, tiru doanya sahabat Ibnu Waqqas ini tadi. Gimana? Pengen punya sarana kendaraan agar bisa menghormati saudara-saudara, teman-teman kita. Amin ya robbal. Bukan untuk gaya-gaya tok, tapi untuk hormat tamu, untuk hormat saudara. Terus ya. Apat ya. Kang mayahaki apa dabah kain sira. Apat ya kang mayahake apa dabah kain sira wa in taraka lan lamun ninggalake sira wa in tarakta lan lamun ninggalake sira ing dabah khalafat mongko ngiri apa dabah kain sira an ashabika saking pira-pira kanca ira lan duwe sepeda digone kancane malah bane kempes jadi kancane bukan nyaman malah melu nuntun. Mohon maaf ya. Jadi saya itu dapat ilmu. Ini judulnya sama Gus Dur. Jadi Gus Dur itu temannya kan namanya Pak Haji Soleman. Ini teman-teman memang pernah kesini. Jadi kalau ada mobil Land Cruiser yang gede itu kesini, itu adalah temannya, bapaknya teman saya, namanya Haji Soleman. Itu adalah orang yang rawat Gus Dur ketika Gus Dur di Jakarta. Ini orang Kemayoran ya. Jadi mohon maaf ya Gus Dur termasuk Kang Said Akil ini kan ketika di Jakarta ini kan tidak lantas jadi pejabat, tidak lantas jadi orang keren ya. Tapi kan dalam tanda kutip ya, singgah dulu di rumahnya namanya bos, ini bos Haji Sulaiman, bos Roti dia punya. Ya, kamarnya itu kamar depan. Saya tuh kalau sana bekam sampai tidurnya di sini. Tabarukan sama Gus Dur. Waktu itu saya jujur, tempat saya di belakang ini, omanya Mbak Tori. Kamar ini adalah kamar yang dulu digunakan Gus Dur dan digunakan Kang Said ketika dalam tanda kutip ya dari daerah ke Jakarta merantau untuk mengadu nasib lah bahasa kita ini. Kan nggak tiba-tiba langsung punya rumah, tidak tiba-tiba langsung eksis kan. Tapi kan ya istilahnya, nah cara Jawa ini ngenger dulu, proses lah dari awal dulu. Nah itu temannya di Soleman. Kamarnya itu memang kecil, rumahnya itu ya memang bagus, tapi untuk kamar depan ini asli lengkap lah. Nah saya suruh dulu situ. Ini kan sampai tabarukan sini, gue sampai
engko dadi wong terkenal. Enggak sengaja itu. Saya tuh pokoknya tabarun Allah, tabarukan karo apik-apik itu saja. Itu ternyata betul. Gus Dur jadi presiden, Kang Said jadi pejabat, dan saya pun bisa ya sedikit-sedikit lumayan lah. Judulnya begitu. Apa yang terjadi? Ya, Anda nek duwe motor, mobil, contohnya gitu, Gus Dur gitu. Maaf Gus, ini mobil saya jelek. Ini ngomongnya konco. Mobil saya jelek, memang jelek tenan. Terus Gus Dur sebagai teman yang ditumpangi, nggak apa-apa. Yang penting rodanya bunder. Yang penting rodanya bulat. Mesti dia mobil enak nggak enak itu kan urusan hati kan. Nek kita mengatakan orang yang nggak pernah punya mobil, numpak mobil apapun enak nggak? Enak. Tapi kita ini mohon maaf punya mobil misalkan, terus numpak angkot mesti tersiksa ya. Maka Pak Adi kan sering, maaf Pak Ustaz, dapatnya mobil jelek nggak apa-apa Pak, yang penting rodanya bunder. Oh, bisa jaga perasaan. Sebenarnya nggak dorong, karena apa? Kaedahnya termasuk hal yang tidak baik adalah duwe kendaraan zaman dulu entah atau koda jalannya nggak lebih cepat dari orang yang numpak. Ya Allah, ontor makanya mak ketemak di istirahat, ono kuda deh, jalannya nggak kenceng sehingga lebih cepat daripada orang yang numpak kuda. Itu artinya bagaimana? Esensinya adalah ketika hidup nanti kita minta kepada Allah punya sarana-prasarana yang bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertandang ke rumah kita. Atau numpak motor, jokai butut yang jajan. Maaf ya ketika musim hujan, maaf ya, celana terus kabeh kayak mau ngompol. Ada nggak itu? Jadi ngono ya Allah, mungkin motor saya bagus, ya joke yang mulus sehingga nanti kalau ada tamu numpak orang kayak wong ngompol. Boleh itu, boleh karena di sini kata sahabat tadi ya, Sa'id bin Waqqas bahwa 3 hal yang membuat kita menjadi sengsara itu tadi punya sarana yang tidak mendukung untuk menghormati tamu atau saudara. Ya, tapi kita sebagai tamu atau saudara ya harus paham mengkontrolin duit itu ya sudah apa-apa daripada pelaku. Daripada mohon maaf mobilnya bagus tapi rodanya kotak, kira-kira gimana Pak? Duduk kan ngono. Contoh lah itu, hati-hati loh ya. Maka Anda kudu sini sama ngomong, maaf ya Mbak, mobilnya jelek, padahal Mercy, pamer busi kan. Nah itu nggak apa-apa Pak, yang penting rodanya bulat, jadi nggak duduk. Bayangin coba naik mobil bannya kotak, itu insya Allah kepala gedut-gedut karo atap ini. Kira Kang Jen paham mobil. Memang jadi mobil bannya bundar itu tergantung yang nyetir. Atau mobil bannya bundar, sing nyupir wongnya kok rajin. Masukkan gigi itu nggak pakai perasaan, itu kan kode itu. Dan contoh. Jadi kesimpulannya memiliki kendaraan yang baik, sarana yang bagus untuk memfasilitasi teman kita itu sesuatu yang tidak dilarang. Singkat kata itu pesan moralnya gitu. Wa maskanun lan omah doyikun kang rupek. Masya Allah. Saya tuh kemarin ke rumah ponakan. Ya Allah. Mbak siapa kemarin Mbak? Mbak ada Mbak Wiwi, ada Mbak Widi ya. Ya Allah. Ponakannya gitu. Linggih sikil rasa sembuju. Terus ini untung mau ponakan ya Allah. Omah mungkin oh tuh. Ya piye lah wong lagi cah. Anak baru kemarin belajar ini kok. Dan itu kan sama. Saya di sini kan bayangin tamu di ruang bertamu. Aku kan burung kuning ya waktu pengajian itu di Tanah Baru kalau bertandang ke rumah saya ini kan belum ada karpetnya kan Jen tahu kan ini masih tempatnya baru jadi kalau tandang ke rumah itu ya tempat tidur ya ruang tamu ya Allah saya tuh sampai malu pisan ya Allah muka-muka di tempat yang untuk layak sitik lah biar tamu-tamu ini bin kepiye loh kan ini kasur ini wong kan nenek seperti yang diganti kan ya bau eces macam-macam lah agak mari dibuka itu ketemu nih kasur ya buku ya laptop ya tamu ya Allah kayak kos-kosannya juga betul ya Allah Jogja Cirebon anak bedanya cah mumet lah waktu itu ya doyikin kolilil marofiki kang sitik koncone di makanya omah sing ngombo ben koncone akeh nek teko sengundang yasinan ngono kuwi jadi kangkang ngono agendane enggak saya suka rumah minimalis ya wes koncone yang minimalis rumah yang besar koncone ben akeh ngono. Paham ya? Titik sekarang terakhir.
Ya, kedua adalah pendapatnya sahabat Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais al-Baghdadi al-Amawi al-Quraisy yang dikenal dengan ya, Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Islahul Mal, memperbaiki harta, halaman 286, ya, bahwasanya terdapat asar dalam kurung ucapan sahabat dari Imam Abu Ishaq As-Syaibani bahwa sahabat Sa'id ibnu Waqqas pernah berkata, ada 3 hal yang membuat bahagia. Ada 3 hal yang membuat, ya kalau membuat ini bahasa dialog. Ada 3 hal yang membuat bahagia dan 3 hal yang membuat celaka. 3 yang bahagia itu adalah memiliki istri yang sholihah, yang patuh, ya, memiliki kendaraan, bahasa bebasnya adalah sarana prasarana, sarpras, memiliki kendaraan atau sarpras yang bisa untuk melayani, teman-temanmu dengan nyaman, dan memiliki rumah yang luas yang banyak teman. Paham ya? Maka rata-rata kalau kita bertamu rumah orang, rumahnya sempit, punten tempatnya seadanya, punten tempatnya kecil, ini ora apa-apa. Ya kita sebagai tamu enggak apa-apa, yang penting bisa masuk gitu. Terus ngono kuwi, paham ya? Jadi kandhane omahe cilik ya, Pak, maaf temen. Nah, omahe gede, maaf temannya kotor. Maaf rumahnya gede tapi enggak ada apa-apanya. Pokoknya ada alasan saja untuk merendah diri, maksudnya untuk tidak menyombongkan. Nah, mohon maaf ya, rumahnya kecil, tapi isinya full, gede tapi ada apa-apanya, artinya kita harus punya bahasa yang baik untuk menghormati tamu. Terus adapun 3 yang celaka itu adalah memiliki istri yang buruk pekertinya. Rewel, cerewet, ngono, judes. Subhanallah. Ya, terus memiliki sarana atau kendaraan yang memayahkan ketika digunakan membantu teman-temannya. Yang digambarkan kendaraan itu telat dari sahabatmu yang berjalan. Masya Allah, motor karo mlaku kok cepet mlakune. Sepeda karo mlaku kok kriet, copot rantai ini mah. Paham ya? Terus motor setiap 5 meter mogok meneh, paham saja. Ya Allah,
bikin mangkal gak itu pol. Tapi ya piye meneh. Terus dan memiliki rumah sempit, tempat ya, tempat tinggal, memiliki rumah yang sempit yang sedikit temannya. Ya esensinya ya mohon maaf ya, tidak bisa hormat tamu gitu ya. Maka saya pesan tadi mohon maaf karena saya ketemu dengan ini Kangkang Mbak ketemu saya bagian dari orang yang pernah ketemu Mbak Mufid. Mbak Mufid selalu mengatakan santri terapi itu ya santri saya. Ya makanya ini ya saya sampaikan, Anda punya sanad yang sampai ke Mbak Mufid Pandanaran bahwa Anda nanti kalau mau bangun rumah diniati rumah yang bagus agar bisa hormat tamu. Wa alam Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.